Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025, setiap tanggal 4 Oktober gereja merayakan seorang kudus, yaitu Santo Fransiskus Assisi. Seorang kudus yang besar dalam gereja, yang teladannya, inspirasi hidupnya diikuti, ditiru, diteladani. Apalagi ketika misalnya Paus Fransiskus mengambil nama orang kudus ini sebagai namanya ketika dipilih menjadi paus. Dia adalah orang kudus yang bersaudara dengan seluruh alam semesta, bukan hanya dengan manusia, tapi dengan seluruh alam ciptaan. Hewan, tumbuhan, bahkan matahari, bulan, dan sebagainya, disapanya sebagai saudara. Saudari-saudara, merayakan pesta atau peringatan Santo Fransiskus dari Assisi, gereja mengajak kita juga merayakan hari penciptaan. Ini sesuatu yang baru untuk gereja, dan ini sangat berkaitan erat dengan peringatan Santo Fransiskus yang memandang seluruh ciptaan Tuhan itu sebagai saudara. Tugas kita membangun persaudaraan semesta, termasuk saudara bumi. Ekologi yang seringkali mendapat perhatian dari Paus Fransiskus supaya kita lestarikan bumi sebagai rumah bersama. Saya mengajak kita sekalian saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu ke-70 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, Aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu yang telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kalian dengar tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat pengalaman, banyak orang menyelenggarakan syukuran. Perayaan syukur, entah dengan berkumpul bersama, makan bersama, ada yang ibadah bersama, ada yang merayakan misa syukur, dan sebagainya. Alasannya bisa macam-macam. Orang berhasil lulus tes, apalagi tes yang sulit, mendapatkan keberhasilan, pasti bersyukur. Keberhasilan dalam tugas berat
tentu juga membahagiakan, menyenangkan. Bayangkan saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di Indonesia, banyak orang yang mengharapkan kepastian nasibnya melalui tes P3K, pegawai apa istilahnya itu, pegawai pemerintah dengan kontrak kerja P3K. Itu artinya mereka adalah yang sudah lama bekerja di lembaga-lembaga pemerintah. Apakah itu kantor-kantor dinas, termasuk di lembaga-lembaga pendidikan, tetapi yang belum menjadi ASN. Banyak yang kemudian ditolong oleh pemerintah melalui tes ASN P3K. Banyak yang lulus, banyak yang bersyukur karena kemudian nasibnya menjadi lebih jelas. Penghasilannya menjadi pasti. Dia tidak menjadi tenaga honor seumur hidup atau tenaga kontrak yang tidak pasti. Tapi dia mendapatkan, katakanlah, penghasilan yang layak dari negara. Bukankah itu alasan yang sangat masuk akal untuk bersyukur? Banyak orang merayakan syukuran atas kelulusan, atas keberhasilan itu. Belum lagi yang lulus tes polisi, tentara. Bahkan kalau itu dialami, dijalani dengan membayar sana-sini. Mohon maaf, itu sudah rahasia umum. Bahkan untuk yang tes, yang katanya gratis, tak ada pungutan, keluarga, orang tua harus mengeluarkan ratusan juta untuk bisa lulus. Inilah Indonesia. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Wajar jika orang merasa bahagia. Wajar jika orang merasa bangga, senang, atau penuh sukacita ketika mengalami keberhasilan. Keberhasilan itu adalah buah perjuangan. Keberhasilan adalah juga buah dari kebaikan banyak orang yang mendukung, banyak yang mendoakan. Tetapi lebih-lebih atau terutama karena penyelenggaraan Tuhan. Saudari-saudara, dalam Injil hari ini kita dengar 70 murid datang kepada Yesus dan berkata dengan penuh kegembiraan, dengan penuh percaya diri, Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Para murid melihat keberhasilan dalam cara pandang takluk kepada kami. Walaupun kemudian dikatakan demi nama-Mu, takluk kepada kami demi nama-Mu. Saudari-saudara, apa yang ada di balik kalimat itu? Bangga atas kemampuan diri walaupun menggunakan kuasa Tuhan, rasa-rasanya itu yang kuat ada di balik nuansa kalimat tadi. Bangga atas kemampuan diri walaupun menggunakan kuasa Tuhan. Istilah yang seringkali kita pakai atau dipakai oleh umat adalah mencuri kemuliaan Tuhan. Tentunya saudara-saudari, ungkapan ini tidak dimaksudkan untuk mengecilkan usaha, mengecilkan perjuangan, mengecilkan kesungguhan, tetapi mau menunjukkan keyakinan sekaligus ketergantungan kita kepada penyelenggaraan ilahi yang melebihi apa yang dapat kita pikirkan, apa yang dapat kita bayangkan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus mengajak ke-70 murid untuk masuk lebih dalam, yaitu bersyukur karena nama-Mu ada terdaftar di sorga. Ini mengungkapkan saudara-saudari bahwa hidup kita ada di hati Allah, diindahkan oleh Allah, mata Allah ada pada kita. Inilah hal yang patut dan perlu disyukuri lebih dari segalanya. Maka saudari-saudara, marilah dalam segala macam keberhasilan, kesuksesan, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita bersyukur atas penyelenggaraan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Pengalaman itu
akan membuat kita tetap tegar, tetap kuat ketika mengalami tantangan maupun kesulitan. Karena kita tidak pernah sendiri, kita tidak pernah berjalan sendirian. Allah memperhatikan kita, matanya mengamat-amati kita, dan penyertaan kuat kuasanya senantiasa menyertai perjuangan kita. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai hidup kami dengan kuat kuasa-Mu. Segala sesuatu ada dalam penyertaan, ada dalam penyelenggaraanmu. Semoga dalam segala kesuksesan, keberhasilan, capaian-capaian, kami senantiasa bersyukur, kami senantiasa ingat nama-Mu dan penyertaan-Mu. Semoga dalam segala situasi di mana kami mengalami keberhasilan, kami tidak mencuri kemuliaan-Mu, tetapi senantiasa memuliakan nama-Mu yang kudus. Sebab Engkaulah yang mengatur hidup kami, Engkaulah yang mengatur nasib dan masa depan kami. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.